Apa itu mukjizat dan predestinasi? Kalau kita mendengar bahwa sebuah mukjizat terjadi, biasanya kita akan teringat atau mengasosiasikannya dengan kejadian supranatural, seperti misalnya kisah Tuhan membelah Laut Merah menjadi dua, yang bisa kita baca di kitab Keluaran 14 ayat 21, sehingga orang Israel bisa menyeberang lautan itu. Tapi apakah hanya ini yang bisa disebut mukjizat? Ada seorang ibu yang berdoa untuk mendapatkan tempat parkir di tengah keramaian kota. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, ada sebuah mobil yang meninggalkan tempat parkirnya, sehingga ibu ini bisa memarkirkan kendaraannya. Ibu ini sungguh bersyukur pada Tuhan atas keajaiban dan mukjizat yang terjadi. Apakah ini betul-betul mukjizat atau hanya kebetulan belaka? Marilah kita tinjau kisah Yosua yang merubuhkan tembok Yerikho di Alkitab Yosua, kitab Yosua pasal 6 ayat 20. Lalu para imam meniup trompetnya, dan begitu orang-orang Israel mendengar bunyi trompet itu, mereka bersorak kuat-kuat. Lalu tembok kota Yerikho runtuh. Seluruh tentara Israel langsung naik dan memasuki kota itu lalu merebutnya. Dari kisah ini kita percaya bahwa Allah melakukan sebuah mukjizat untuk merubuhkan tembok Yerikho yang kokoh. Tetapi ada beberapa arkeolog seperti misalnya Amos Nur yang menjelaskan bahwa keruntuhan tembok Yerikho bukan disebabkan oleh Allah, melainkan oleh gempa bumi yang dahsyat pada waktu itu. Apakah ini membuktikan bahwa Allah tidak ada atau Allah tidak bisa membuat mukjizat? Atau seandainya teori dan perhitungan waktu yang dilakukan oleh Amos Nur ini benar, dan gempa bumi benar-benar terjadi pada saat orang Israel meniup trompetnya, bukankah ini juga sebuah kebetulan yang langka? Seberapa sering Anda bisa meniup trompet dan kemudian tiba-tiba ada gempa bumi di sekeliling Anda? Mungkin justru karena Allah berkuasa atas ruang dan waktu, sehingga Dia tahu persis kapan gempa bumi itu akan terjadi. Dan pada saat bersamaan, orang Israel diharuskan meniup trompetnya. Jadi, saat sebuah kendaraan meninggalkan tempat parkirnya, setelah si ibu tadi berdoa, mungkin bukan hanya kebetulan dari kejadian acak semata, melainkan itu adalah rencana ilahi dan mukjizat yang dikerencanakan oleh Tuhan sebelum semuanya terjadi. Lalu apakah semua kejadian di alam semesta sudah direncanakan semuanya dan tidak boleh ada peristiwa kebetulan atau keberuntungan? Apakah hasil perjudian roulette semuanya juga mukjizat dan rencana Allah? Mari kita baca kisah seorang ayah yang membawa anaknya yang kerasukan roh jahat kepada Yesus. Sebelumnya, murid-murid Yesus gagal untuk mengusir roh tersebut. Kita baca dari Markus pasal 9 ayat 21-26. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segala ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Lalu ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Di sini kita melihat bahwa Yesus mengusir roh jahat setelah sang ayah berkata bahwa ia percaya. Murid-murid Yesus gagal mengusir setan karena ayahnya tidak percaya. Jadi Yesus menyembuhkan orang sakit hanya jika orang itu sungguh-sungguh percaya. Tapi Yesus tidak menyembuhkan semua orang sakit di seluruh dunia saat itu. Mengapa? Yesus melakukan banyak mukjizat sebagai tanda pemenuhan nubuat-nubuat para nabi dan juga supaya kita memuliakan namanya.
Kita baca dari kitab Matius pasal 15 ayat 31, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi kalau mukjizat adalah tanda yang diberikan Allah atau Tuhan untuk menyatakan dirinya, apakah itu predestinasi? Doktrin predestinasi pertama kali dirumuskan oleh Agustinus dari Hippo dan kemudian dipopulerkan oleh John Calvin. Predestinasi menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah, termasuk jalan hidup dan jiwa seseorang. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus juga sebuah peristiwa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Nabi-nabi seperti Yesaya sudah menubuatkan kedatangannya. Dengan dosa manusia, Yesus akhirnya disalib. Yudas Iskariot, Pilatus, dan imam besar Yahudi bukan diutus oleh Tuhan untuk membunuh Yesus, tapi oleh karena pilihan mereka untuk menolak Yesus, mereka menyalibkannya. Apakah peristiwa ini sebuah kebetulan belaka atau ada rencana ilahi di balik semuanya? Bukankah kita diberi kebebasan untuk memilih, untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan dan mengikutinya setelah Tuhan menyatakan dirinya? Lalu untuk apa kebebasan tersebut kalau Tuhan sudah menentukan semuanya dari awal? Apakah kita akan hidup kekal bersamanya atau tidak? Kalau sudah ditentukan, kenapa Dia masih harus menyatakan dirinya dan kenapa manusia harus memilih lagi? Untuk menjelaskan hal ini, marilah kita bayangkan sebuah album foto dari seseorang yang baru saja meninggal. Di album ini kita bisa melihat foto orang tersebut mulai dari saat dia lahir hingga dia tua dan meninggal. Kita bisa mengatakan bahwa kehidupan orang tersebut sudah ditentukan atau ditakdirkan, karena kita bisa melihat seluruh perjalanan kehidupan orang tersebut. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 berkata, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Bukankah kitab kehidupan ini serupa dengan gambaran dengan album foto dari kehidupan kita? Tuhan Yesus berkata, Ia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir. Tuhan tidak dibatasi oleh dimensi waktu seperti kita. Jadi Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebelum kita menyadarinya. Roma 8 ayat 29 dan 30 menyatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi keselamatan adalah anugerah Tuhan buat semua orang. Tapi tidak semua orang mau menerimanya dan mengikuti jalannya dan rencananya. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat dari waktu ke waktu untuk menyatakan dirinya bahwa Dia hadir. Tapi ada banyak orang yang menolak anugerah ini. Tuhan mengetahui semua ini meskipun kita belum menerimanya atau menolaknya. Predestinasi bukan berarti Tuhan mengasihi sebagian manusia dan mau membinasakan sisanya. Tuhan Yesus mengundang semua orang untuk datang dan percaya kepadanya dan mengikuti jalannya. Apakah Anda mau menerima berkat keselamatan dari Tuhan untuk hidup dalam terang dan kekekalan bersama Tuhan Yesus, atau memilih jalan kehidupan dunia yang penuh dosa? Apapun yang engkau pilih, Tuhan sebenarnya sudah tahu.